Ya, pemirsa, yang membuat kampanye pada Pilpres tahun ini juga berbeda dengan 5 tahun yang lalu adalah masifnya kampanye di Twitter, di Facebook, di Pet, Instagram, dan lain-lain. Anda berdua termasuk juga aktif, terutama Anda, Bung Fahri, di sosial media dan Twitter. Saya ingin mengklarifikasi satu hal, karena Anda dilaporkan Bawaslu karena tweet Anda. Ini tweetnya kita tunjukkan. Jokowi janji 1 Muharram Hari Santri, demi dia terpilih 360 hari akan dijanjikan ke semua orang. Sinting. Siapa yang Anda maksud sinting di sini? Jadi kalau Anda mau tahu sikap saya kepada seseorang, Anda perlu baca seluruh tulisan saya tentang orang itu. Dan saya menulis tentang Prabowo dan Jokowi sudah lama. Saya tadi mau meneruskan apa yang saya ingin katakan di sana. Saya mengenal Prabowo sejak lama. Dia berteman dengan intelektual. Ketika bertemannya militer dengan intelektual itu belum dibolehkan. Saya mendengar pidato-pidatonya ketika dia jadi Pangkostrat dan Jan Kopassus. Menurut saya waktu itu ada banyak militer yang intelek, tapi tidak banyak yang sekuat Prabowo. Okay. Jadi Prabowo itu memiliki kesadaran sebagai pemimpin bangsa Indonesia sudah lama, dan itu sudah jadi keyakinan. Baik, hubungannya mantap di dalam keyakinannya. dengan kata sinting ini. Nah, karena itu kalau Anda bicara, kalau kita bicara Prabowo sekali lagi, ini orang yang memiliki kesadaran kuat untuk memimpin, sehingga kata-katanya yang keluar dari dirinya adalah kata-kata yang mantap. Dia tidak gampang janji sama orang kalau sesuatu belum menjadi keyakinannya. Dia hanya bisa melaksanakan sesuatu yang sudah mantap menjadi keyakinan hatinya. Okay. Saya tidak akan memaafkan diri saya saya bisa memaafkan diri saya memilih orang yang ada salah. Tapi saya tidak akan memaafkan diri saya kalau milih pemimpin yang peragu, yang limbung, dan membuat bangsa ini hancur. Okay. Jadi itu dasar dari sikap saya kepada orang lain. Saya cuma mau minta klarifikasi satu hal. Sinting itu Anda tunjukkan ke siapa? Kalau Anda belajar bahasa yang benar, di situ ada kata titik. Jadi sinting kita di Indonesia ini kadang-kadang bilang bercandaan di Twitter pribadi kita, gile lu drone. Ya. Itu biasa, kita bercanda. Okay. Tapi kalau dianggap serius, ya kita akan klarifikasi secara serius. No problem. Jadi ke siapa itu sintingnya? Ya kalau Anda lihat itu kan soal ide. Ya kan? Ini setiap orang janji. Saya kemarin tadi mengkonferensi pers. Okay. Janjinya di DKI itu, ya, janjinya di DKI itu ada 64. Baik, kalau Anda yang sudah dilaksanakan baru 5. Dia janji mau mimpin DKI 5 tahun, tapi tidak. Bang Nusron, ya. Anda kalau tidak mau mengklarifikasi di mata Najwa, Anda saya mengklarifikasi, ini persoalan janji dia. Silakan, Mas Nusron. Tidak usah diklarifikasi yang soal sintingnya, katanya mau ke Bawaslu saja mungkin. Silakan Anda menanggapi karena ini kaitannya dengan santri dan sebagainya. Ya, saya pikir begini. Kalau saya baca dari aspek semantik atau aspek bahasa dari Twitter itu, kalimat atau kata-kata sinting itu dalam konteks itu bisa melekat di dalam 3 hal. Pertama, bisa Pak Jokowinya sinting. Yang kedua, bisa si santrinya sinting. Yang ketiga, bisa ide untuk menjadikan 1 Muharram sebagai hari santri sinting. Yang tahu siapa? Yang tahu Fahri. Tetapi publik yang membaca bebas untuk menginterpretasi. Karena bebas untuk menafsirkan, karena ini masalah hermeneutik, masalah ilmu tafsir, sehingga orang tidak boleh disalahkan kalau kemudian menafsirkan macam-macam tentang Fahri, sahabat saya ini. Fahri mengatakan bahwa berarti orang marah, boleh marah, dikatakan Jokowi sinting, ada dia punya pengikut. Kemudian santri marah, wajar karena santri dianggap sinting, karena tafsir. Kemudian orang yang mengidolakan ada hari santri, kemudian idenya dimentahkan dikatakan sinting, marah, juga wajar, karena juga tafsir. Karena itu lebih baik masalah ini, karena namanya teks itu bebas untuk menafsirkan, apalagi teks. Kalau Anda publik. menafsirkannya apa? Kalau saya menafsirkan macam-macam. Satu macam aja, karena waktunya singkat. Jadi dia itu, ini kan sahabat. Kita ini saling mengenal lama ya. Ya. Nusron akan kesulitan menganggap bahwa saya itu gampang menghina orang. Karena saya tahu Nusron nggak pernah melihat saya menghina orang. Jadi karena begitu, itulah. Ini ya. Kalimat ini bukan nada menghina, ya kan? Bisa bermakna menghina, bisa tidak. Ini bukan masalah. Orang tidak semua tahu siapa Fahri secara dekat. Kalau dia tidak dekat. Tapi Nusron tahu kan. Nah, tetapi persoalannya ini jadi multi tafsir dan jadi efek berantai yang itu menjadi konsumsi. Ya kita publik. biarkan Bawaslu. Anda tersinggung tidak? Kenapa? Anda tersinggung? Kalau yang dimaksud bahwa Jokowi sinting, ide hari santri itu sinting, kemudian bahwa santri dan sinting, ya saya tersinggung. Kita akan lanjutkan setelah pariwara.
bangsa kita menjadi bangsa stabil. Oke, bukti Nah, ketegasan. dari dulu itu pendiriannya, dan dengan itu kadang-kadang dia harus melawan militer-militer tua pada masa itu yang melawan ide itu. Gitu. Nah, jadi dia sudah punya sikap dari awal, dan sikap itu yang membuat dia tersingkir dari militer, dan nggak apa-apa. Dia keluar dari militer, dia bangun bisnis, sekarang dia kembali secara demokratis dalam politik, itu fair. Daripada orang nggak mau jadi orang partai, tapi di belakang menyusun kekuatan, galang sana, galang sini. Itu tidak dilakukan oleh Prabowo. Baik, seperti itukah? Seperti itukah yang Anda kenal? Kenal terhadap siapa? Bukti ketegasan, apakah itu memang bukti ketegasan Prabowo, itu akan Anda akui? Oh enggak dong, tegas tidak seperti itu. Tegas itu bertindak cepat dengan tepat dan berani mengambil resiko. Itu tegas. Kalau masalah pergaulan dan sebagainya, itu masalah pembawaan orang. Bukan masalah sifat. Nah, karena itu saya melihat begini. Pak Prabowo ini orang baik. Tetapi, dari sisi nilai-nilai kebaikan yang ada dalam diri Pak Prabowo itu masih melekat. Dua sisi yang lain. Apa itu? Yang pertama adalah sisi dia tidak berbeda dengan pejabat-pejabat yang ada. Yang kedua adalah dari sisi Prabowo saya masih melihat ada jarak dengan rakyat. Orang melihat Prabowo itu kayak melihat bosnya, bukan dia dirinya sendiri. Dari segi penampilannya, dari segi apanya begitu. Nah, ini berbeda dengan sosok misal seperti Jokowi. Jokowi itu orang melihat sosok Jokowi itu ada nilai-nilai kebaruan. Dia orang baik. Oke. Silakan. Saya mau lempar ke Mas Fahri soal tadi. Jadi di Twitter itu ada dua mobil. Mobil Lexusnya Prabowo yang dibilang mobil mewah sama orang, sama mobil SMK. Ya. Mobil SMK ini tipuan. Tidak ada manfaatnya bagi rakyat, hanya manfaat bagi orang yang membawanya sebagai kampanye. Tapi Prabowo mengendarai ini ya karena dia punya harta, dia dapatkan hartanya dengan halal, dengan legal, dan dia pakai kehidupannya itu. Saya tidak mau orang yang begini, yang menipu rakyat atas nama rakyat dengan segala macam cara, ternyata ini nggak ada gunanya buat rakyat, dan sekarang itu terbukti. Apakah Jokowi menipu kalau tadi analoginya SMK menipu dan tidak membawa manfaat untuk rakyat? Kalau dia menipu, yang ditipu siapa? Wong itu kreativitas anak-anak, kreativitas siswa. Dia bangun, kemudian dia tampilkan ke dalam pabrik dan disertifikasi. Perkara ada masalah kemudian tidak sempurna, siapa sih di Indonesia ini yang sempurna? Anak SMA sudah bisa punya kreativitas seperti itu, alhamdulillah kita. Nah, kita tidak lagi bicara pada masalah pembawaan orang dia mendapatkan uang dari halal atau dari haram, tidak pada masalah level itu. Kita sedang melihat bahwa kita kan diminta untuk menilai sosok. Sosok antara orang yang berjarak dengan rakyat dan sosok orang yang tidak berjarak dengan rakyat. Melihat Jokowi itu, saya yakin Jokowi akan menang. Kenapa? Karena Jokowi itu wajahnya satu, wajahnya deso. Baik. Karena wajahnya deso dan hampir semuanya di Indonesia itu wajahnya deso kayak saya. Baik. Dia personifikasi daripada orang-orang Indonesia pada umumnya yang dia tidak mau meniru-niru orang lain dan itu apa adanya. Baik. Saya minta closing statement. Tadi Anda sudah sedikit, Anda yakin akan menang karena itu. Kenapa Anda yakin jagoan Anda akan menang, Mas Fahri? Ya karena publik tahu, rakyat Indonesia tahu, kita akan memilih Presiden Republik Indonesia. Negara besar yang memerlukan pergaulan internasional yang baik dan kualifikasi standar sebagai pemimpin. Kita tidak memimpin orang yang disebut sebagai rakyat, tapi manfaatnya tidak ada bagi rakyat. Baik. Kita mencari orang yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia. 30 detik untuk Anda tadi. Penutup 30 detik untuk Anda. Saya yakin karena rakyat Indonesia ini sudah bosan dengan model pemimpin-pemimpin yang prototipenya sudah ada semacam selama ini. Dia butuh model pemimpin yang antitesa dari yang ada. Pemimpin yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, pemimpin yang lahir dari rakyat, Baik. pemimpin yang apa adanya, yang sederhana dan mau bekerja dan tidak banyak bicara. Baik. Tidak banyak bicara. Ingat saya sebelumnya. Ingat ya. Ingat ya. Anda tidak perlu meyakinkan saya, Tahun 2004. Tahun 2004 Udah mati Ron, udah mati tuh. Enggak, masih jalan. Tahun 2004 masih jalan. SBY itu terpilih karena nggak banyak ngomong dan sekali ngomong pakai insya Allah. Nah, itu Mas Fahri, SBY.
Insya Allah sama ya. Nomor 1 kita harus pilih. Duh, nomor 2. Terima